Namun terlebih dahulu saya minta salawatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Disampaikan terima kasih. Melangkah pada komposisi acara berikutnya, yaitu Mau'izatul Hasanah yang kedua, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita bersama, guru kita bersama, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Falah, yaitu Al-Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Ali Rahbini Bazzar beserta putra-putra beliau, beserta istri beliau, dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Falah. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Kiai Haji Ali Rahbini, putra-putranya, istrinya, keluarganya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang istimewa saya hadiahkan kepada para alim ulama yang hadir di sini. Hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Ali Salim, Ketua Front Persaudaraan Islam Pamekasan. Hadir juga di tengah-tengah kita Kiai Haji Aziz. Begitu juga yang tadi telah menyampaikan tausiahnya yang singkat, padat, jelas, tegas, Al-Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, menantu dari Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Begitu pula hadir di sini yang selalu setia menemani saya, Wakil Sekretaris DPP Front Persaudaraan Islam Majelis Syura Al-Habib Haidar bin Ali Al-Haddad, semuanya. Begitu pula Habib Faisal Fad'at dan semuanya, para kiai, para sesepuh, para alim ulama. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan kiai-kiai kita, lora-lora kita, guru-guru kita, para habaib kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat,
santri-santriwati beserta segenap wali santri dan masyarakat, semua angkat tangan kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majlis yang mulia ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah. Pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul. Yang pertama, dalam rangka peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, sekaligus tasyakuran haflah imtihan yang ke-31 Pondok Pesantren Nurul Falah. Maka mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk pesantren Nurul Falah. Ala-anna Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alhu ma'hadan salihan tayyiban mubarakan, wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yukharrij min hadzal ma'had al-ulama al-amilin wad-du'at al-mukhlisin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin. Ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ala man wa aslafuna as-salihun bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah. Saat ini kita merayakan haflah imtihan yang ke-31. Artinya sudah 31 tahun Pondok Pesantren Nurul Falah berjuang sebagai salah satu pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa agama yang syamil kamil, agama yang sempurna dan paripurna, saudara. Agama yang mampu menjawab tahaddiyatuz zaman, berbagai tantangan zaman akan pasti bisa dan selalu dijawab oleh Islam dari era kenabian, dilanjutkan zaman sahabat, zaman tabi'in sampai hari ini, sampai qiyamus sa'ah, sampai datangnya hari kiamat, saudara. Islam akan selalu menjawab segala permasalahan umat, saudara. Bahkan nggak sampai di situ, agama yang dibawa oleh Nabi yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, saudara, wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kalian adalah ummatan yang wasata. Apa artinya wasata, saudara? Para ulama ahli tafsir menjabarkan, di antaranya sebagian ulama menjelaskan yang dimaksud dengan kata-kata wasata ay khairul umam, sebaik-baiknya umat. Karena kalau dikatakan wasatul qaumi ay khairuhu, yang terbaik dalam satu kaum, di bahasa Arab disebut wasatul qaumi. Karenanya kita menjadi umat terbaik. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Kita menjadi umat terbaik berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara, tapi sebagian ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan wasata ay adla, la ifrata fihi wa la tafriq, i'tidal, insaf, tawassut. Saudara, sebagian ulama lagi menjelaskan yang dimaksud dengan wasata di sini adalah ay adla, i'tidal, seimbang, la ifrata fihi wa la tafriq, tidak ekstrim kanan, tidak juga ekstrim kiri, saudara. Tidak ekstrim kanan,
tidak juga ekstrem kiri. Itu adalah karakter Islam, wasatah. Makanya ulama mengatakan di antara karakter Islam, khususnya ahlus sunnah wal jamaah, adalah al-wasatiyah, saudara. Apa artinya wasatiyah? Wasatiyah kalau kita artikan pakai bahasa Indonesia, moderat. Apa maksudnya moderat, Habib tadi? La ifrata fihi wa la tafrit. Tidak ekstrem kanan, tapi tidak juga ekstrem kiri, saudara. Tidak radikal, tapi tidak juga liberal. Tidak teroris, tapi tidak juga komunis. Tidak radikalis, tapi tidak juga sekuleris. Itu arti wasatiyah, saudara. Moderat. Itulah karakter daripada Islam ahlus sunnah wal jamaah. Tapi sayang, seribu sayang, saat ini makna wasatiyah banyak suka dipelintir di mana-mana. Masing-masing ngakunya wasatiyah, ngakunya moderat. Padahal ada yang berbau liberalis, padahal ada yang berbau komunis. Sebelum saya jelaskan, saya tahu masih banyak yang bertanya-tanya maksudnya ini apa, Bib? Ahlus sunnah wal jamaah itu karakternya moderat, maksudnya seperti apa? Gambarannya seperti apa? Coba tolong dijelaskan, Habib. Sebelum saya lanjutkan, saya jelaskan. Ini udah jam 2:30. Kira-kira jamaah masih semangat atau tidak? Kurang semangat. Ini saya lagi minta maaf. Suara saya rada bindeng kalau kata orang Betawi. Memang lagi flu cukup berat. Jadi suaranya nggak maksimal keluar. Tenaganya juga nggak maksimal. Doakan biar panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Saya kalau lagi kurang sehat tapi denger jamaahnya semangat, fokus jadi sehat. Jawab yang kompak, semangat atau tidak? Orang keras, semangat atau tidak? Lanjut atau jangan? Yakin? Betul? Saya pengen dengar dulu orang semangat, orang Pamekasan semua semangatnya, angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Saudara, apa yang dimaksud dengan karakter ahlus sunnah wal jamaah al-wasatiyah? Apa maksudnya, Habib? Apa yang dimaksud dengan karakter ahlus sunnah wal jamaah itu wasatiyah, moderat? Tadi artinya wasatiyah bahasa Indonesianya apa? Mode. Apa maksudnya, Habib? Arti ahlus sunnah wal jamaah itu sifatnya moderat. Saya kasih contoh yang sederhana, yang gampang. Bil mithal yattadihul maqal. Dengan contoh apa yang dijelaskan menjadi gamblang, saudara. Saya kasih contoh yang sederhana, yang gampang, tapi rada sensitif, saudara. Apa contohnya, Habib? Contohnya kalau kita bicara bab jihad. Ini pembahasan rada sensitif kalau bicara jihad. Zaman sekarang orang bicara jihad takut dituduh teroris, takut dituduh radikal. Betul? Betul? Ya memang, saudara. Bicara soal jihad, di sini ada 3 sudut pandang, saudara. Ada sudut pandang ahlus sunnah wal jamaah yang tetap di tengah-tengah, moderat, tidak ekstrem kanan, tidak juga ekstrem kiri. Tapi memang di sana ada sudut pandang radikalis, ekstremis, yang ekstrem kanan, saudara. Apa mereka katakan orang-orang teroris itu radikalis? Mereka dalam memahami jihad ditelan mentah-mentah firman Allah Ta'ala, wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Masya Allah, firman Allah Ta'ala ditelan mentah-mentah, saudara. Bunuh itu semua orang-orang musyrik, katanya, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka ikat badannya dengan bom bunuh diri. Dia berangkat ke Jakarta, di wilayah damai, di wilayah tentram, di wilayah tenang. Dia datang ke gereja, dia ledakkan gereja, bom bunuh diri atas nama jihad. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Itu jihad atau jahat? Kurang keras, jihad atau jahat? Jihad atau jahat? Kalau mati, mati syahid atau sangit? Syahid atau sangit?
Masya Allah, saudara, yang seperti ini ada, saudara. Yang seperti ini akarnya adalah fikratut takfir, akidah yang gampang mengkafirkan, yang gampang menghalalkan darah, yang gampang menghalalkan darah saudaranya, saudara. Ma ba'da takfir ila tafjir, kata ulama, saudara. Tidaklah muncul akidah takfir yang suka mengkafirkan, kecuali setelah itu akan menghalalkan darah dan melakukan bom bunuh diri. Akhirnya ngakunya jihad, padahal bukan jihad tapi jahat. Ngakunya mati syahid, padahal bukan mati syahid tapi mati sangit. Na'udzubillah min. Saudara, yang seperti ini ekstrem kanan. Yang seperti ini, saudara, tidak moderat. Yang seperti ini menyimpang. Yang seperti ini keluar dari ahlus sunnah. Itu ekstrem kanan, saudara, kelompok teroris radikalis. Tapi di sisi lain, di ekstrem kiri nggak kalah berbahaya, saudara. Ada kelompok ekstrem kiri, kelompok liberal, yang berpikir bebas tanpa batasan-batasan syariat, saudara. Bagaimana mereka memandang jihad, saudara? Mereka memandang jihad, mereka mengatakan apa, saudara? Itu jihad udah nggak relevan lagi, udah bukan zamannya lagi. Hapus saja itu jihad, udah nggak zaman bicara soal jihad, nggak layak bicara soal jihad. Hapus saja, hilangkan saja. Itu dulu zaman Rasulullah masih suka perang. Kalau sekarang sudah bukan zamannya, sekarang sudah bukan waktunya. Dia mau hapus syariat, saudara. Habib, apa ada yang seperti itu? Saya bukan sedang mendongeng, Pak Bu. Saya bicara sesuai fakta realita. Saya punya saudara pengurus di salah satu madrasah terkenal di Jakarta, saudara. Salah satu pengurusnya didatangi oleh salah satu oknum. Ditanyakan, Ustadz, di sini apakah ada pelajaran fikih? Ada, kata ustadznya. Madrasah. Ustadz, di pelajaran fikih ada bab jihad atau tidak, Ustadz? Ustadznya bilang, ya ada. Kalau ngaji fikih awal sampai akhir kitab yang lengkap dari Toharoh sampai Itiq ada bab jihad. Kecuali kalau fikihnya yang ibadat doang, seperti Safinatun Najah, Risalah Jami'ah, Muqaddimah Hadramiyah. Itu cuma bab ibadat saja. Kalau fikih yang lengkap awal akhir pasti ada bab jihad. Apa kata orang tadi, oknum tadi, saudara? Ustadz, udahlah hapus saja, Ustadz, nggak usah ngajarin tentang jihad. Nanti Ustadz dituduh radikal, nanti sekolahnya dituduh penelur bibit teroris. Nggak usah bicara soal jihad, Ustadz. Hapus saja, hilangkan saja. Dia mau hapus syariat Islam. Saya mau tanya, yang seenaknya mau ngapus ajaran Allah, bahaya atau tidak? Kurang keras, bahaya atau tidak? Biadab atau tidak? Biadab atau tidak? Hati-hati, saudara. Ini nggak kalah berbahaya. Ini ekstrem kiri yang selalu memadamkan semangat jihad di tengah umat. Ini nggak kalah berbahaya, saudara. Saya khawatir ini pesanan negara-negara asing. Kalau semangat jihad sudah hilang dari negeri bangsa Indonesia, maka kalau sewaktu-waktu Indonesia ingin diserang, orangnya sudah nggak ada yang bicara jihad lagi, saudara. Warganya tidak ada lagi yang punya semangat jihad, tidak ada lagi semangat yang jeruang, omong kosong, bicara soal bela negara kalau tidak menanamkan semangat jihad di dalamnya, saudara. Betul. Bahkan Indonesia tidak akan pernah merdeka kalau tidak ada jihad, saudara. Biasanya yang ditepuk tanganin monyet. Emangnya saya monyet? Takbir! Takbir! Masya Allah. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Berarti ajaran ekstrem kiri, liberal, yang ingin menghapus jihad. Saya mau tanya, bahaya atau tidak? Kacau atau tidak? Ini liberal, saudara. Ini ekstrem kiri, ini tidak moderat, ini keluar dari ajaran ahlus sunnah.
wal jamaah. Lantas Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana Habib? Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti dengan karakternya moderat. Ahlus Sunnah wal Jamaah insaf, adil, i'tidal, seimbang, saudara. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ekstrim kiri menghapus jihad seperti liberal, tapi tidak pula ekstrim kanan seperti orang-orang radikalis teroris yang sedikit-sedikit bawa nama jihad kemudian menumpahkan darah, saudara. Bagaimana pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang jihad? Ahlus Sunnah wal Jamaah ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, jihad itu syariat, datangnya dari Allah, datangnya dari Nabi, madin ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nggak bisa dihapus, saudara. Sampai hari kiamat tidak bisa dihapus. Tidak ada yang berhak hapus jihad. Mau habib, mau ustadz, mau kiai, mau profesor, mau doktor, mau presiden, mau sekjen PBB sekalipun, tidak ada yang berhak untuk hapus jihad, saudara. Betul? Masya Allah, nggak bisa. Jihad syariat nggak bisa dihapus sampai hari kiamat. Itu pandangan Ahlus Sunnah. Hanya saja meskipun jihad nggak bisa dihapus, tapi pelaksanaan jihad nggak bisa sembarangan, saudara. Sama seperti ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya punya syarat, hukum, adab, akhlak, begitu pula jihad, saudara. Jihad punya syarat, adab, hukum, akhlak, tempat yang tepat, objek yang tepat. Manakala dilakukan dengan syaratnya, hukumnya, adabnya, akhlaknya, tempat yang tepat, maka jihadnya dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau mengatasnamakan jihad tapi nggak perhatikan hukum-hukumnya, nggak perhatikan syarat-syaratnya, nggak perhatikan objek, tempat, waktu yang tepatnya, hati-hati, jihadnya bisa berubah menjadi Saya kasih contoh di antara adab akhlak jihad, di antaranya saudara, di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan jihad. Saya kasih contoh. Nggak ada ceritanya saudara yang namanya jihad ngebunuh sesama muslim, nggak ada, saudara. Kalau ada orang ngakunya jihad, tapi yang dibunuh saudara sesama muslim tanpa ada mubarrir syar'i, tanpa ada sebab yang dibenarkan syariat seperti bela diri ketika diserang dan lain sebagainya, itulah itu daf'us sha'il namanya. Tapi tanpa ada mubarrir syar'i, tanpa ada sebab yang dibenarkan syariat, kalau ada orang bunuh muslim ngaku jihad, dusta, saudara. Bohong. Gak ada jihad itu bunuh muslim, saudara. Rasulullah sudah tegaskan, al muslim akhul muslim. Muslim itu saudaranya sama muslim. Haramun maluhu wadamuhu wa irduhu atau kama qala Nabi. Haram muslim sama muslim saling menumpahkan darah. Haram muslim sama muslim saling merampas harta. Haram muslim sama muslim saling menjatuhkan kehormatan karena sama-sama muslim, saudara, walaupun beda ormas. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Walaupun beda suku. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Walaupun beda parpol. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Haram muslim membunuh darah sama muslim, saudara. Haram. Bahkan dalam satu hadis diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man a'ana ala qatli akhi walau bisyitri kalimah laqiyallaha maktubun fi jabhatihi ayisun min rahmatillah. Na'udzubillah min dzalik, saudara. Hati-hati, perhatikan. Man a'ana ala qatli akhi, barang siapa yang membantu membunuh saudaranya sama muslim. Dia bantu bunuh saudaranya sama muslim. Bantunya dengan apa, Beb? Dengan golok, dengan celurit, dengan pedang, dengan pistol? Enggak, kata Nabi, walau bisyitri kalimah, walaupun membantunya hanya dengan separuh kata, saudara. Maksudnya bagaimana, Beb, membantu dengan separuh kata? Saya kasih contoh sederhana, gampang. Membantu dengan separuh kata. Andai ada orang namanya Mehmet,
Ada nggak yang namanya Mehmet di sini? Kalau ada kebetulan, jangan tersinggung. Mehmet ngutang dengan pinjol, pinjaman online, haram nggak pinjol? Haram, saudara, ada riba di dalamnya. Hati-hati, jangan main-main tuh. Sekarang dianggap wajar, dianggap biasa, saudara. Gara-gara main judi online, akhirnya minjem-minjeman online, minjem banyak nggak bisa bayar. Dikejar-kejar, wah udah marah akhirnya nih. Preman yang ngejar udah marah. Pengen dibunuh ini si Mehmet, saudara. Begitu Mehmet mau dibunuh, dikejar-kejar sama preman ini, Mehmet lari. Preman ketinggalan. Begitu Mehmet lari, ketemu dengan yang namanya Mamat, saudara. Ketemu dengan namanya Mamat. Atau jangan Mamat lah, namanya siapa kek? Asep dah, Asep. Ketemu dengan yang namanya Asep. Mehmet ketemu Asep. Mehmet ngumpet, Asep ngeliat, saudara. Begitu Asep ngeliat Mehmet ngumpet, Asep diam. Datanglah preman nanya kepada Asep, Sep, kamu lihat Mehmet atau tidak? Saya lagi nyari Mehmet ini. Saya pengen bunuh itu si Mehmet. Kamu lihat atau enggak? Asep jawab, kamu nanya. Asep yang dibunuh, saudara. Asep jawab. Asep ini tadinya mau menyembunyikan. Dia tahu kalau dijawab dibunuh ini. Cuman karena Asep ada dendam pribadi dengan si Mehmet. Mehmet pernah nikung Asep, ya. Mehmet Asep minta anak perempuan, ditikung sama si Mehmet. Dendam pribadi. Wah, kesempatan balas dendam nih. Akhirnya apa yang dilakukan Asep? Asep ngasih tahu kepada si preman tadi tempatnya Mehmet. Ngasih taunya nggak pakai banyak ngomong. Tuh. Nunjuknya pakai bibir, saudara. Tuh, kata-kata tuh. Itu tuh satu kata atau setengah kata? Setengah. Kalau satu kata di situ. Tuh, hanya setengah kata. Tapi gara-gara setengah kata, saudara, apa yang terjadi? Itu preman tahu tempatnya Asep. Dia tangkap itu Asep, dia tangkap itu Mehmet. Dia bunuh, saudara. Gara-gara setengah kata dibantu, saudara. Apa yang terjadi ibadallah? Kata Nabi SAW, siapa yang membantu membunuh saudaranya sesama muslim, walaupun hanya dengan separuh kata, hati-hati, kata Nabi, saudara. Laqi Allah maktubun fi jabhatihi aysun min rahmatillah. Nanti ketika menghadap Allah di hari kiamat, di dahinya tertulis putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Ini baru setengah kata, saudara. Apalagi dengan fatwanya menghalalkan darah muslim. Setengah kata bisa menyebabkan celaka. Apalagi dengan fatwanya yang gila menghalalkan sama muslim. Hati-hati para ulama, jangan sembarangan kau fatwa. Itu baru setengah kata. Apalagi kalau nembak 6 laskar, apalagi mendukung penembakan tersebut. Dia nggak ikut bunuh, tapi ikut memberikan statement, kami mendukung penembakan 6 laskar FPI. Hati-hati kau di depan Allah Ta'ala, saudara. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Na'udzubillah min dzalik. Nggak gampang. Darah muslim ini keramat, saudara. Darah muslim ini nggak gampang, jangan sampai kita tumpahkan. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kata Rasulullah, kalau muslim sama muslim saling bertemu, duel, sama-sama bawa pedang, padahal muslim sama muslimnya carok, kata orang Madura ya. Muslim sama muslim, nggak ada sebab yang dibenarkan syariat, cuma gara-gara urusan ketersinggungan, cuma gara-gara urusan dunia, cuma gara-gara urusan fanatik buta. Muslim sama muslim saling bertemu, saling bawa pedang. Apa kata Nabi? Al-qatil wal maktul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya di neraka, saudara. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Ya Allah, sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh di neraka wajar ya Rasulullah. Ini yang terbunuh di neraka ya Rasulullah.
Bagaimana mungkin yang terbunuh masuk neraka juga ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Li'annahu harisun ala qatli akhi. Karena dia berambisi buat bunuh saudaranya, saudara. Sayang aja dia kebunuh duluan, apes. Kalau dia nggak ngebunuh duluan, dia yang ngebunuh. Makanya kata Nabi apa? Al-qatil wal maktul finnar. Baik yang membunuh atau yang dibunuh, dua-duanya di neraka. Na'udzubillah min. Ya Allah, makanya hati-hati saudara kalau ada yang ngaku jihad seperti ISIS di Timur Tengah. Ngakunya jihad saudara. Wow, sangar-sangar luar biasa. Tapi apa yang dia lakukan? Dia kafirkan sama muslim, dia halalkan darahnya, dia bom sana sini. Orang Islam lagi sholat Jumat, dia bom. Orang Islam lagi ngaji, dia bom. Dia serang, dia tumpahkan darahnya. Bahkan apa yang dilakukan ISIS saudara, mereka bom makom-makom wali, mereka bom makom-makom para nabi. Saya mau tanya, yang seperti ini jihad atau jahat? Kurang keras, jihad atau jahat? Masya Allah, makanya kayak ISIS itu saudara, itu duri dalam daging umat Islam saudara. Saya yakin itu yang buat orang barat saudara. Itu pekerjaan intelijen, dari mana mereka punya senjata secanggih itu saudara. Senjatanya lengkap banyak. Kalau bukan kerjaan intelijen barat, siapa yang bikin ISIS? Hati-hati anak muda, jangan tertipu saudara. Itu ISIS dibuat buat menjelekkan Islam, untuk mencoreng nama baik Islam. Saudara, itu duri dalam daging untuk menjelekkan nama jihad. Yang dia lakukan bukan jihad tapi jahat. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Alhamdulillah. Jawab yang kompak. Kalau begitu, kalau ada yang ngaku jihad tapi membunuhnya sesama muslim tanpa ada alasan sebab yang dibenarkan syariat, saya mau tanya, dia jihad atau jahat? Orang keras kurang semangat, jihad atau jahat? Kalau ada yang ngaku jihad tapi ngebunuhnya sesama muslim, membantai sesama muslim, jihad atau jahat? Kalau ngaku jihad seperti itu bohong atau tidak? Dusta atau tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Habib, kalau adabnya jihad, hukumnya jihad, nggak boleh bunuh sesama muslim. Bagaimana Habib? Berarti kafir semuanya boleh dibunuh dong. Tunggu dulu saudara. Nggak semua orang kafir boleh dibunuh. Kafir itu kalau kita ngelihat fikih, seenggak-enggaknya terbagi menjadi 4. Ada kafir zimmi, mu'ahad, musta'man. Satu lagi namanya kafir harbi saudara. Yang keempat, nggak ada muatin, nggak ada, jangan ngarang-ngarang. Ini sekarang muncul, tahu-tahu timbul di Indonesia sudah tidak ada istilah kafir. Nggak cocok untuk rakyat Indonesia istilah kafir. Sebut saja muatin katanya saudara. Itu ngarang-ngarang, su'ul adab sama ulama-ulama terdahulu saudara. Oh nggak ada kok, tinggal dikutak-katik saja definisinya saudara. Syekh Ismail bin Zain al-Yamani saudara, ulama kita, guru kita mengeluarkan fatwa kok dalam Qurratul Ain tentang status kafir di Indonesia. Jelas, kenapa jadi tahu-tahu istilah kafir mau dihapus, diganti dengan muatin, supaya orang nggak takut milih pemimpin kafir saudara, supaya orang nggak takut milih pejabat kafir saudara. Hati-hati saudara, hati-hati penipuan, hati-hati saudara. Hati-hati, udah konsisten aja, ikut ajaran Kiai Khalil Bangkalan, betul? Ikut ajaran Kiai Hasyim Asy'ari, betul? Ikut ajaran yang jelas-jelas Ahlus Sunnah. Jangan yang aneh-aneh, jangan yang aneh-aneh, saudara. 4 minimal, setidaknya 4. Muahad, zimmi, musta'man, satu lagi kafir harbi. Dari 4 ini saya terjemahkan yang singkat, yang simpel. Saya nggak pakai terjemah dengan istilah fikih, terjemah yang dipahami awam. Zimmi, muahad, musta'man. Ini 3 kategori kafir yang simpelnya, sederhananya nggak perang dengan umat Islam, nggak memerangi umat Islam, saudara, nggak dalam keadaan perang dengan kita. Saya mau tanya, yang seperti itu di Indonesia banyak atau tidak? Orang kompak banyak atau tidak? Yang terakhir baru yang harbi, yang perang dengan umat Islam, saudara. Itu yang 3 pertama, zimmi, muahad, musta'man, haram diganggu, haram disakiti, saudara. Diancam oleh Nabi, siapa yang nyakiti mereka, man ada dhimmiyan fa ana khasamtuhu yaumil qiyamah. Siapa yang ganggu kafir dhimmi, aku musuhi di hari kiamat, aku musuhi, kata Nabi, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Sisa kafir harbi, ini baru objek perang, saudara. Kafir harbi
Ini baru objek perang. Itu pun yang seperti apa saudara? Enggak sembarangan perangnya. Perangnya pun diajarkan adabnya oleh Nabi. Saya kasih contoh. Ketika mau perang Mu'tah, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat-sahabatnya. Ini mau perang Mu'tah Pak Bu, perang besar. Rasulullah kumpulkan para sahabat-sahabatnya, lawannya kafir harbi, super harbi saudara. Jelas-jelas lawannya kafir harbi. Ketika sahabat mau berangkat, dikumpulkan sama Nabi. Apa pesan Nabi saudara? Kata Nabi SAW, nanti kalau kalian perang lawan mereka, ketemu anak perempuan jangan diganggu, ketemu orang tua jangan diganggu, ketemu anak-anak kecil jangan diganggu, bahkan kalau ada tanaman-tanaman sebisa mungkin jangan dirusak kata Nabi. Bahkan kalau kalian perang dengan mereka sebisa mungkin jangan hancurkan rumah ibadah mereka saudara. Masya Allah, ini dalam keadaan perang Pak, tapi pesan Nabi masih seperti itu. Bahkan dalam hadis lain, riwayat lain, Nabi naha anit tamthil. Rasulullah melarang dalam keadaan perang sekalipun untuk melakukan tamthil, mutilasi. Apa maksudnya mutilasi? Dicincang-cincang. Musuh udah mati, udah jatuh, diambil, dicincang-cincang, dikulitin. Itu namanya tamthil. Itu dilarang oleh Nabi. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kalau begitu perang yang diajarkan Nabi indah atau tidak? Beradab atau tidak? Berakhlak atau tidak? Ini dalam keadaan perang aja ngancurkan rumah ibadah nggak boleh kata Nabi saudara. Saya ngomong seperti ini bukan berarti suruh ngejaga gereja saudara ya. Kita dilarang ngerusak, bukan disuruh ngejaga. Kalau disuruh ngejaganya hasil wasul masail, disarang di mes itu nggak boleh, haram karena anak ala maksiat saudara. Ngebantu buat maksiat, cukup aparat udah ada, ngapain ikut-ikutan orang Islam? Betul atau betul? Saya nggak bicara kita nyuruh jaga gereja, enggak, tapi kita nggak boleh ngerusak, nggak boleh ngeganggu urusan ibadah, urusan akidah. Lakum dinukum. Lihatin, jangan ikut-ikutan saudara, tapi nggak boleh kita rusak, nggak boleh kita ganggu saudara. Dilarang oleh Nabi. Kalau dalam keadaan perang saja tidak boleh menghancurkan rumah ibadah, bagaimana kalau dalam keadaan damai dia ngebom rumah ibadah non muslim, ngakunya jihad, bukan jihad tapi jelas atau tidak? Faham atau tidak? Inilah ahlus sunnah wal jamaah saudara. Ahlus sunnah wal jamaah, ahlul insaf, ahlul i'tidal, ahlul tawassut, ahlul wasatiyah. Selalu seimbang saudara. Tidak ekstrem kanan, tidak pula ekstrem kiri saudara. Tidak radikal, tidak pula liberal. Itulah ahlus sunnah. Ahlus sunnah mengatakan tetap jihad itu ada, enggak seperti orang liberal yang pengen ngapus jihad. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan jihad itu ada, tapi ada waktunya, ada caranya, ada adab-adabnya, ada akhlaknya. Tidak seperti orang teroris yang dikit-dikit bicara jihad padahal ngawur saudara. Na'udzubillah min. Inilah ahlus sunnah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Alhamdulillah. Itu satu contoh. Saya kasih satu contoh lagi yang sederhana, yang gampang. Bagaimana ahlus sunnah wal jamaah dikatakan wasatiyah, moderat saudara. Saya kasih contoh sederhana, gampang. Dalam masalah cinta sahabat dan cinta ahlul bait saudara, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian masyarakat Pamekasan, cinta nggak dengan para sahabat Nabi? Cinta nggak dengan ahlul bait keluarga Nabi? Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kita lakukan dan yakini ini adalah ajaran ahlus sunnah. Di tengah-tengah cinta sahabat, cinta ahlul bait saudara. Wasatiyah, tengah-tengah, i'tidal. Beda halnya dengan kaum nawasib. Kaum nawasib ini saudara, mereka selalu gembar-gembor cinta sahabat, tapi benci sama ahlul bait Nabi saudara. Itu ada kaum nawasib. Ini ekstrim kanan, ini menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah saudara. Begitu pula ada kaum rawafid di sisi lain yang selalu gembar-gembor cinta ahlul bait, ngakunya cinta ahlul bait, tapi menyebarkan kebencian kepada sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ini ekstrim kiri, ini tidak moderat, ini menyimpang dari ahlus sunnah. Ahlus sunnah bagaimana? I'tidal, wasatiyah saudara.
Ahlus sunnah ajarannya cinta, mengajarkan cinta Nabi, cinta sahabat, cinta ahlul bait. Bagi ahlus sunnah, orang kalau ngaku cinta sahabat tapi nggak cinta ahlul bait, bohong. Orang ngaku cinta ahlul bait tapi cinta dia sahabat, bohong. Itulah ajaran ahlus sunnah. Itu moderat, saudara. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Kira-kira jelas atau tidak? Faham atau tidak? Insya Habib kenapa kok nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu bahas masalah moderat Habib? Padahal ini acaranya Isra Mi'raj dan sekaligus hafal akhir sana. Saudara, yang pertama, memang ini acara Isra Mi'raj, tapi saya tahu hampir di setiap kampung, di setiap desa diadakan acara Isra Mi'raj dan masing-masing sudah bicara tentang Isra Mi'raj. Saya rasa sudah cukup mereka masing-masing bicara Isra Mi'raj. Dan yang kedua, saya bicara seperti ini munasabatan li muqtadal maqam, karena sesuai dengan konteks, situasi dan kondisi yang ada saat ini, saudara. Saat ini, saudara, pesantren-pesantren, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah sedang dihantui dengan isu moderasi beragama, saudara. Moderasi beragama. Ini program nggak main-main, Bapak Ibu sekalian. Ini program dilakukan oleh negara, dilakukan oleh Kementerian Agama, didukung dana besar-besaran. Saya mendapatkan dana anggarannya, saya lihat, saudara. Saya baca data anggarannya, saya baca. Nggak main-main, saudara. Ini didukung oleh negara, ditopang oleh negara, disosialisasikan habis-habisan. Di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di instansi-instansi pemerintahan, saudara. Luar biasa ibadallah, program moderasi beragama. Apa maksudnya Habib moderasi beragama? Moderasi beragama itu Pak Bu diambil dari kata-kata moderat. Moderasi artinya memoderatkan pemahaman beragama, bukan dari kata-kata modern. Kalau diambil dari kata-kata modern jadinya modernisasi. Dia nggak diambil dari kata-kata modern, tapi diambil dari kata-kata moderat, moderasi beragama. Maksudnya memoderatkan pemahaman beragama. Terus bagaimana Habib sikap kita terhadap moderasi beragama? Saudara, satu yang perlu saya garis bawahi dulu. Saudara, perhatikan baik-baik. Kata-kata moderat, sebagaimana tadi saya jelaskan, itu merupakan karakter dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karakter, sifat menggambarkan ajaran syariat. Bagaimana syariat itu dengan segala kelembutan dan kekerasan, ketegasan dan kesantunan di dalamnya, itu sudah seimbang, itu sudah moderat, saudara. Itu sudah wasatiyah. Itu adalah karakter syariat Islam, khususnya Ahlus Sunnah. Itu moderat, saudara. Jadi jangan kata-kata moderat ini dijadikan jadi tolak ukur. Jangan. Untuk menimbang yang dianggap moderat diambil syariat. Syariat yang dianggap nggak moderat dibuang. Tolak ukur moderatnya pakai otak dia. Moderat jadi neraca, saudara. Pakai tolak ukur barat, ngawur, saudara. Kalau seperti itu yang terjadi, akhirnya apa yang dia lakukan? Akhirnya seenak-enaknya buang-buang syariat, menghapus syariat atas nama moderat, saudara. Hati-hati ibadallah. Jadi moderat ini karakter yang menggambarkan Islam dengan segala kelembutan dan ketegasan yang ada di dalamnya. Makanya guru kami Sayyidul Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, saya dulu ngaji sama beliau di Tarim, ngikut daurah. Saya kuliah di Al-Ahqaf University bersama Abuya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, tapi saya ngaji juga ke beliau, ikut daurah dan sering ngaji Ramadan, ba'dal asar, ba'dus subuh dan seterusnya. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan ilmu daripada ulama-ulama kita. Amin ya rabbal. Pernah suatu saat dalam sebuah seminar, beliau ditanya tentang apa sih hakikatnya moderat dalam Islam. Apa hakikatnya moderat dalam Islam? Kata beliau, al-wasatiyah tanhasir fi sab'ati ahruf. Moderat dalam Islam itu bisa diartikan dalam 7 huruf, saudara. Apa itu 7 huruf, Habib? 7 huruf itu adalah hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tahu hakikat wasatiyah? Lihat hadyu Muhammad. Lihat ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi Muhammad dengan segala kelembutan dan ketegasan di dalamnya
dengan segala kesantunan dan kekerasan di dalamnya, itu udah moderat, saudara. Itu udah moderat, nggak kurang, nggak lebih, saudara. Makanya Sayyidil Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, syekhana, guru kami Al-Habib Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur alaihi rahmatullah, beliau mengatakan kata-kata al-wasatiyah moderat nggak bisa berdiri sendiri, harus dibarengi dengan kata-kata asy-syar'iyyah. Makanya beliau selalu mengatakan al-wasatiyah asy-syar'iyyah wal-i'tidal al-wa'i. Al-wasatiyah asy-syar'iyyah, moderat yang syar'i, yang betul-betul menggambarkan isi syariat, bukan moderat ngarang-ngarang sendiri, saudara. Saya kasih contoh sederhana yang gampang. Di dalam Islam tadi, andai ada orang kena musibah, kena bencana, walaupun dia kafir, saudara, walaupun bukan orang muslim, Islam ajarkan bantu, tolong. Orang susah jangan lihat apa agamanya, tolong, bantu, ringankan bebannya. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Lembut atau tidak? Ini moderat, saudara. Lembutnya sudah moderat, sudah tepat pada tempatnya. Tapi di sisi lain dalam Islam diajarkan, andai kata saudara ada orang, ini syariat Islam nih, saya bicara syariat fikih, silakan buka kitab fikih. Ada orang terbukti melakukan al-qatlu amdan, pembunuhan yang disengaja, berencana, kalau bahasanya hukum di sini, saudara. Pembunuhan berencana, disengaja. Saudara, andai ada orang melakukan al-qatlu amdan, maka dalam fikih kalau terbukti di pengadilan, digodok, terbukti di pengadilan, saudara, apa hukumannya? Hukuman pertamanya adalah hukuman Saya mau tanya, jawab yang jujur orang Pamekasan. Hukuman mati tegas atau tidak? Keras atau tidak? Keras. Hukuman mati keras. Tapi hukuman mati bagi pembunuh tepat atau tidak? Tepat atau tidak? Tepat. Sudah tepat, saudara. Kenapa? Satu, menyembuhkan dendam keluarganya, saudara. Karena kalau nggak dihukum mati, keluarganya akan terus dendam. Akhirnya bisa terlahir apa? Pembunuhan berikutnya, saudara. Nggak akan selesai. Yang kedua, memberikan efek jera kepada orang lain yang melihat. Oh, ngebunuh dihukum mati. Kalau begitu nggak berani saya sembarangan ngebunuh, saudara. Berarti kerasnya tepat atau tidak? Tepat atau tidak? Keras, tepat pada tempatnya. Itu udah moderat, saudara. Itu sudah moderat karena keras pada tempatnya. Moderat itu bukan dulu berarti lembut. Kalau dulu berarti lembut, akhirnya jadi bego, saudara. Saya kasih contoh, ada orang ngaku moderat, anti kekerasan, akhirnya apa yang terjadi? Tahu-tahu negerinya diserbu, musuh datang bawa senjata, mau nyerang kampungnya. Apa dia katakan? Udah, kita jangan pakai kekerasan, kita jangan perang, kita sabar aja. Kita Islam rahmatan lil alamin, Islam ramah, bukan Islam marah. Padahal musuh mau nyerang, dia mau dibantai, masih bilang jangan marah, masih bilang saudara jangan ngangkat senjata. Itu namanya tolol. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Keras itu ada tempatnya, lembut itu ada tempatnya. Jangan dipukul rata. Islam nggak mengajarkan kekerasan. Dari mana kau mengatakan seperti itu? Islam itu mengajarkan lembut pada tempatnya, keras pada tempatnya. Islam tidak pernah menghapus kekerasan, saudara. Lembut pada tempatnya, keras pada tempatnya. Itu yang diajarkan oleh Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, saudara ibadallah, kalau kita kembali ke tadi program moderasi beragama yang dananya luar biasa besar-besaran, yang disosialisasikan luar biasa dari atas sampai ke bawah, saudara ibadallah, ini nggak main-main Bapak Ibu sekalian. Itu ke depan akan dituangkan menjadi kurikulum yang akan merasakan anak-anak kita, saudara yang sekolah. Itu nanti yang akan merasakan dari Sabang sampai Merauke. Ini bukan urusan kecil Bapak Ibu sekalian. Ini urusan pendidikan anak-anak kita ke depannya. Ini urusan doktrin anak-anak kita ke depannya, saudara. Maka Habib bagaimana sikapnya terhadap moderasi beragama? Mari kita lihat, saudara. Jika yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah mengajarkan Islam yang moderat, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak radikal, tapi tidak juga liberal, saudara,
maka moderasi yang seperti itu berarti sama saja aswajaisasi, mengajarkan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau itu yang dimaksud, maka Indonesia sudah ahlus sunnah wal jamaah. Berarti nggak perlu buang-buang duit ada program moderasi, tahsilul hasil, saudara. Karena Islam di Indonesia sudah ahlus sunnah wal jamaah. Nggak perlu yang dibawa oleh Kiai Khalil Bangkalan, yang dibawa oleh Kiai Hasyim Asy'ari, yang dibawa oleh para wali Songo, yang dibawa oleh para wali-wali, saudara, Kiai Hasan Genggong, Kiai Abdul Hamid Pasuruan, Habib Soleh Tanggul, para aulia Allah yang mereka bawa sudah Islam yang moderat, ahlus sunnah wal jamaah. Maka terlambat kalau baru mau moderatkan. Mereka sudah moderat, nggak perlu, saudara. Apalagi istilah moderasi lawan dibajak. Lawan dibajak orang-orang liberal. Kayak kemarin tuh Buya Syakur bicara soal moderasi beragama, isinya ngawur-ngawuran luar biasa, saudara. Rawan dibajak istilah moderasi, saudara. Coba ini mic-nya putus-putus, ada mic lagi. Ada mic lagi. Nah, khawatir baterainya sudah putus. Cek, bismillah. Jelas atau tidak? Jelas. Insya saudara ibadallah. Jadi seperti itu. Kalau yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah mengajarkan Islam yang tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak radikal, tidak pula liberal, maka itu berarti nggak perlu. Kenapa? Tahsilul hasil. Karena udah ada. Ahlus Indonesia sudah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah menganggap orang yang mengharamkan milih pemimpin kafir itu tidak moderat, padahal itu ajaran Al-Quran. Tapi dibilang yang mengharamkan memilih pemimpin kafir tidak moderat. Atau mengatakan orang yang mengharamkan ucapan selamat Natal bagi orang Islam tidak moderat, padahal itu ajaran 4 madhab. Di kitab 4 madhab disebutkan, saudara. Sepakat 4 madhab haram muslim mengucapkan selamat Natal. Tahu-tahu ada orang yang mengucapkan selamat Natal dibilang yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal, dibilang tidak moderat. Atau kalau yang dianggap orang yang moderat itu yang nggak mau mengucapkan kafir kepada orang di luar Islam. Kalau mengucapkan orang di luar Islam kafir dianggap tidak moderat. Atau orang yang memperjuangkan syariat Islam dianggap tidak moderat. Saudara ibadallah, kalau yang terjadi seperti itu, maka itu namanya bukan moderasi, tapi itu namanya liberalisasi, meliberalkan Indonesia. Indonesia pengen dijadikan liberal, hanya saja pakaiannya pakaian baru, bajunya baju baru. Dari dulu memang suka ganti-ganti baju liberal, mulai dari jil, ganti lagi menjadi aliran Nusantara, ganti lagi saudara jadi moderasi beragama, nanti ganti lagi apalah fikih inilah, fikih itulah, fikih inilah, fikih itulah. Luar biasa. Udah dah, jangan aneh-aneh. Kalau memang yang dilakukan saudara, putus-putus ini, coba ada mic-nya yang tidak putus-putus. Nah, fadhal, fadhal. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kayaknya yang putus-putus ininya bukan mic-nya. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Sudah? Nah, taib, tamam. Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Saudara, kalau yang terjadi seperti yang tadi disebutkan, maka itu namanya liberalisasi. Itu namanya meliberalkan Indonesia. Itu namanya pengen merusak Indonesia. Itu pengkhianatan terhadap apa yang dibawa oleh para ulama. Dari dulu yang dibawa oleh para wali Songo, yang dibawa oleh Kiai Khalil Bangkalan, yang dibawa oleh Kiai Hasyim Asy'ari, dan yang dibawa oleh ulama-ulama lainnya. Itu namanya pengkhianatan terhadap dasar negara yang merupakan ketuhanan yang maha. Oleh karena itu saudara, kami ajak para ulama
para asatid, para kiai, saudara. Maka gampang. Bagaimana cara mengatasi radikal? Bagaimana cara mengatasi liberal? Caranya adalah aswajaisasi, menyebarkan dengan masif, dengan terus menerus Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan cara pengajaran di pesantren-pesantren, di majelis-majelis taklim. Terus galakkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajarkan yang ada di kitab-kitab, saudara. Jangan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran baru yang tidak jelas, pemikiran-pemikiran baru yang ngawur, saudara. Yang bagus ambil, tapi yang ngawur jangan sampai kita tergoyang, saudara. Jangan sampai terpengaruh. Terus daripada sibuk-sibuk bicara moderasi, mendingan kita sibuk aswajaisasi, memantapkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus ramaikan pesantren-pesantren, terus ramaikan majelis-majelis taklim, terus dukung para kiai-kiai Madura, dukung para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara, selama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakar di Indonesia, negeri ini akan aman, saudara. Negeri ini akan damai, tapi dengan tetap memegang teguh prinsip, saudara. Selama ada Ahlus Sunnah, Indonesia akan terus Bhinneka Tunggal Ika, akan terus berdampingan, saudara. Indonesia akan terus saling menghormati, karena Ahlus Sunnah mengajarkan untuk tidak gampang mengkafirkan, tidak gampang membunuh, untuk saling menghormati, tapi tetap menjaga prinsip daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara, selama Ahlus Sunnah wal Jamaah ada di NKRI, maka negeri ini akan terus berkah, akan terus bersatu, akan terus bangkit. Karenanya, saudara, saya ajak para habaib, para alim ulama, para kiai, jangan goyang. Apapun namanya yang baru yang datang, jangan goyang. Fokus sebarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fokus perjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lawan liberal, lawan radikal, lawan komunis, lawan teroris. Nggak peduli apapun yang terjadi, saudara. Mau dituduh cemen, mau dituduh radikal, mau dituduh ekstremis, mau dituduh teroris, nggak peduli, saudara. Mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersih berdarah, tidak pernah mundur untuk terus perjuangkan wajah, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, saya mau tanya, jawab yang kompak. Umat Islam Pamekasan Madura siap bersatu? Orang keras Madura Pamekasan siap bersatu? Orang kencang Pamekasan Madura siap bersatu? Siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap perjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, siap perjuangkan Islam. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada yang mau merubah Indonesia menjadi negara radikal, diamkan atau lawan? Orang kompak, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau merubah Indonesia menjadi negara teroris, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau menjadikan Indonesia negara liberal, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau merubah Indonesia menjadi negara komunis, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI, siap perjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Maka terakhir, saudara, sebagai penutup, saya mau ajak semuanya sama-sama kita baca Fatihah. Untuk saudara-saudara kita yang kena musibah di Turki dan di Suriah, kena musibah gempa besar, saudara. Kemarin terakhir saya baca di berita, yang meninggal dunia sudah lebih dari 45.000 orang, saudara. Innalillahi. Itu yang jasadnya ketemu, Pak Bu. Yang jasadnya nggak ketemu, wallahu a'lam. Yang jasadnya ketemu lebih dari 45.000 orang, saudara. Belum yang luka-luka, belum yang rumahnya hancur, belum yang begini, belum yang begitu. Luar biasa, saudara. Kita doakan mudah-mudahan mereka-mereka yang meninggal dunia dalam musibah di Turki, di Suriah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka setinggi-tingginya. Allah terima sebagai syuhadaul akhirah.
Yang luka-luka disembuhkan oleh Allah. Yang sakit-sakit disembuhkan oleh Allah. Yang ditinggalkan keluarganya, anaknya, cucunya, semuanya ditinggalkan ayah, ibunya, diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah. Yang rumahnya hancur, semuanya tanahnya habis, rumahnya hancur, mobilnya hancur, mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah. Dan mudah-mudahan negeri kita Indonesia dan semua buldanul muslimin, Suriah, Turki, Haramain, Syarifain, Yaman, Mesir dan semua buldanul muslimin, mudah-mudahan khususnya Madura, mudah-mudahan Allah jaga dari bala insyaallah. Allah jaga dari musibah. Allah jaga dari bencana, musibah zahirah, musibah batinah, musibah dunyawiyah, musibah ukhrawiyah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم